Pertanyaan berikutnya terkait apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan, menghapuskan segala macam praktik ilmu hitam ataupun kesyirikan. Ya, itu kan wilayah agama ya, keimanan. Nah, kewajiban pemerintah itu menjamin ya, dan mencerdaskan, kan begitu di dalam Undang-Undang Dasar itu. Ya, menjamin keselamatan ya, setiap anak bangsa. Keselamatan apa saja, termasuk keselamatan agamanya. Berarti kalau ada gangguan terhadap agama, adalah wajib kepada pemerintah untuk menyingkirkan gangguan itu. Apakah gangguan itu fisik atau gangguan itu pemahaman, ya kan? Pemahaman itu misalnya dua hal sekarang adalah apa? Islamofobia, ya kan? Ada apa namanya, ekstremitas, ya kan? Itu mengganggu juga. Ekstremitas atau ekstremisme agama atau fobia agama. Nah, itu kewajiban pemerintah untuk turun tangan, begitu kan? Dengan cara apa? Ya, supaya kalau ada pihak-pihak yang mendorong, padahal itu pemerintah turun tangan, perlu hadir pemerintah atau negara itu untuk menjaganya. Ya, termasuk tadi contohnya apa? Praktek-praktek ilmu hitam, Praktek ilmu hitam, kesyirikan. Nah, ini tentu saja berbahaya, baik berbahaya secara vertikal, ya kan, sehingga beragama secara benar itu menjadi rusak, atau ya dengan ilmu hitam itu ada bahaya sosial juga, ya kan. Dengan ilmu hitam itu ada cara-cara yang ya meresahkan dan mengganggu. Nah, tentu ini bisa meresahkan kehidupan sosial dan politik juga, kan. Betul. Tentu di situ negara harus hadir untuk tadi menjamin keselamatan itu sesuai dengan perintah dalam konstitusi, menjamin, ya kan. Dan ilmu hitam itu juga merusak kecerdasan. Negara itu wajib menjamin kecerdasan warga negara, mencerdaskan bangsa, kan begitu. Ilmu hitam namanya hitam, ya kan. Gelap. Harus, ya kan. Tentu hal-hal yang mengganggu itu kecerdasan itu harus ya ditangani oleh negara. Caranya tentu saja ya, kalau ada pusat-pusat yang menyesatkan itu ya harus dibubarkan atau ditutup, kan begitu. Justru diganti dengan pusat-pusat pencerahan, itu kan. Bagus sekarang ada kayak apa, pejabat atau apa ya yang menjadi petugas dari presiden, kan, untuk pencerahan agama, kan, termasuk kerukunan agama, kan begitu ya. Itu bagus ya, karena mungkin hal tugas-tugas yang lain sudah ada ya, tetapi untuk khas masalah tadi ya, kerukunan itu perlu, ya kan. Bagus itu sekarang, ya kan. Sudah 2 orang, kan, yang pertama itu kecelakaan lah ya, begitu ya, diganti dengan yang kedua siapa itu, wah itu saja siapa, Ustadz Adih, tapi belum ya, baru digadang-gadang saja. Belum digadang-gadang ya, artinya kan ada proses, ya ke situ. Mudah-mudahan apa namanya, sukses, ya kan. Berarti presiden sudah ada wacana ke situ, kan, bagus itu. Iya. Wallahu alam. Jadi ilmu hitam memang hak, ya kan. Ya, bukan hanya sesat, itu kan menyesatkan, ya kan. Siapa yang ya apa namanya,
itu jelas syirik ya kan. Syirik itu kan dosa besar. Jangan dekat-dekat kepada pemahaman bahkan praktek syirik. Pemahaman itu disebut dengan takhayul ya kan. Kalau praktek itu sebut khurafat ya kan. Khurafat dan takhayul, kemudian mudorotkan, itu bagian daripada akibat ilmu hitam dan itu adalah dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Yang berikutnya terkait bagaimana apabila di rumah kita ada orang yang tidak beragama Islam dan mereka menggunakan alat makan, alat masak. Ya, sikap kita harus seperti apa? Takut tercam kena najis. Kalau diketahui, bahkan bukan hanya diketahui ya, diduga ya, ada alat yang digunakan dari tetangga, misalnya ke tetangga kita ya kan, tadi ngirim makanan. Apa ya kan, ayam katakanlah ya begitu. Gimana itu ya, sudah, tapi non muslim yang masak gitu. Ya kalau ada syak lah, ragu ya kan, dari tetangga, warung atau apa ya kan, ya kalau warung kan terbuka sekarang, iya kayak begitu mungkin, tapi agak ragu, ya sudah, bersihkan saja, tentu saja dengan pembersihan bisa yang sangat hati-hati ya kan, dengan 7 kali dibasuh 7 kali ya, 1 kalinya itu dengan tanah ya, ada tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu bisa menghilangkan kemungkinan ada bahaya ya. Tidak bisa dibersihkan oleh sabun ya kan. Tapi ulama secara umum itu pokoknya dibersihkan lah. Kalau cukup dengan air saja ya cukup begitu. Kalau perlu dengan plus dengan sabun. Kita tohur itu disitulah. Kecuali kalau ya ini najis kena jilatan anjing, bulu itu, walau fihil kalbu, jelas itu. Kelihatan. Bukan juga kena gesekan. Benar-benar dijilat. Tapi ini ya, buruk itu kan dijilat. Nah, tidak perlu diperluas. Oh, ini ada anjing lewat di situ kan. Mungkin kakinya tadi kan. Oh, udah 7 kali enggak. Jadi kalau dalil itu tidak perlu diperlebar, namanya wulu, ya sudah jilatan saja begitu kan. Ya, tapi kalau untuk ini kemaslahatan boleh ya kan, ihtiyat namanya, kehati-hatian ya kan. Tapi kan ya jilatan itu ya tidak perlu diperlebar menurut saya kan, ya itu malah merepotkan berarti. Bahkan merepotkan ya kan. Ya. Itu wallahu alam, dicuci saja. Bahkan ya pendapat sebagian ulama itu kalau memang ada kiriman makanan atau tempat ya dari non muslim ya, karena kita tidak yakin ya kan, mungkin saja ada titisan arak atau apa ya kan, bukan anjing atau apa ya kan, campuran, ya sudah dibersihkan saja, dibersihkan secara umum, tidak perlu dibersihkan secara khusus. Gitu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya terkait merokok. Ya, apakah merokok itu membatalkan wudhu atau tidak? Yaitu wudhu itu ada syarat, rukun ya kan, kaifiat. Itulah ibadah. Ya, syarat, rukun dan kaifiat itu udah tahu lah. Wudhu tentu saja. Sebab wudhu itu apa ya kan, tahulah untuk apa saja kan wudhu ya. Kaifiatnya udah jelas, dengan air ya kan, air yang bersih ya, yang suci ya kan. Kaifiatnya ya
Ada 3 kali, ada 2 kali, ada sekali kan. Jadi di hadis Sahih Muslim juga begitu kan. Ya afdolnya mantepnya 3 kali untuk cuci muka itu wajah kan 3 kali ya kan. Yang lain-lain juga ngikuti ya membasuh wajah termasuk rambut ya kan. Tapi dalam sebagian mazhab justru yang 3 kali itu ghuslul wajhi saja begitu kan. Sedangkan rambut dan lain-lain kan tidak diikutkan 3 kali, harus 3 kali, cukup ya 2 kali, 1 kali. Dalam hadis juga ada 1 kali atau 2 kali kan begitu. Ini konteksnya apa ini? Menjaga wudhu tapi merokok apakah boleh? Oh, rokok. Membatalkan wudhu kan mubtilatul wudhu, ada mubtilatul tayamum, itu ada ya di teks dalam ya kitab itu kan. Iya. Iya, yang keluar dari belakang ya kan. Depan, belakang. Dan depan saja kan. Dan al-mashu ya kan. Mula masah ya kan. Kalau dari belakang angin ya kan, atau ya kotoran. apa yang di belakang kotoran, dah dari depan ya air kan, di luar itu ya mula masah ya kan. Mula masah di sini khilaf apakah sentuhan atau ya mujamaah. Nah di situ ya kan. Kalau sentuhan antara laki-laki perempuan menganut pemahaman yang ketat, sebutlah mazhab Syafi'i ya batal kan begitu ya. Tapi mazhab yang lain, Hanafi dan yang lain itu tidak, sebab mula masah di situ maknanya aula mastumun nisa adalah au jama'tumun nisa, mujamaah ya, bergaul begitu kan. Dan kita tidak bisa memaksakan. Menurut saya ya sentuhan enggak ya, memang kalau pemahaman dalil itu tergantung pemahaman tentang bahasa ya. Yang memahami bahasa Arab itu kan bukan hanya 1 atau 2 orang kan. Ahlul lughah itu banyak ya kan. Tentu imam fulan itu kan ahlul lughah pasti ya kan. Iya. Jadi dalam berbeda ya pemahaman konteks bahasa, ta'rif pemahaman itu ya kita longgar saja. Jadi tidak ada batal itu selain ya keluar dari belakang dan depan ya kan, dan mula masah gitu. Mula masahnya beda, ada mula masah sentuhan begitu kan, itu lebih itminan ya, ke hati itu lebih nyaman lah kan, atau ya mujamaah ya kan. Ya Rasulullah SAW juga ya sering sentuhan dengan Siti Aisyah, setelah itu ya tidak wudu lagi kan, ya sholat aja kan begitu. Nah jadi itu merokok tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Bahwa itu adalah makruh, sepakat. Itu haram, sebagian mengatakan haram karena mudaratnya banyak. Ya banyak. Itu yang mudarat itu ya tidak makruh lagi ya kan. La doror wala diror, itu kan tidak ada hal yang kemudaratan untuk orang lain atau kemudaratan untuk diri sendiri. Dalam Islam itu tidak boleh. Sesuatu yang la itu la nafi atau la nahi itu adalah haram ya kan. Ini la-nya misalnya makruh ya, kecuali kalau ada petunjuk bahwa la-nya ini tidak litahrim tapi untuk karohah misalnya, seperti ya jangan ya tertawa terbahak-bahak ya kan. Iya, kayak begitu kan. Nah itu, jadi kalau merokok itu tidak termasuk ya kan.
tidak berarti boleh kan, itu sihian secara kesehatan itu sepakat. Ahli kesehatan itu melarang. Apakah sudah ada penyakit di dalamnya atau belum untuk merokok itu, apalagi merokok yang elektrik itu lebih bahaya katanya ya, dibanding dengan merokok ada rokoknya Manual. Ya, jadi jangan dipahami oleh santri atau siapapun Jadi berarti boleh. yang tidak ada asapnya, enggak, itu apa Sama sih istilahnya itu merokok elektrik itu namanya itu apa? Itu malah itu lebih mudaratnya lebih besar begitu. Ya, kita tentu kalau berislah lah, kita berpihak kepada yang maslahat ya. Kalau berpihak dan mengambil yang tidak maslahat, berarti kita tidak berislam. Islam itu islah ya kan. Itu wallah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana cara kita bisa menjaga iman kita agar tidak terpengaruh maupun terbawa arus di tengah hiruk pikuknya segala macam bentuk kemaksiatan. Ya, tentang iman. Iman itu ada yang sifatnya zati, fardi, itu memang perorangan lah ya. Si A imannya itu kuat ya, tapi dalam keluarga yang imannya juga kuat. Jadi ada keimanan keluarga, keimanan kolektif ya kan. Contoh misalnya ya, memilih pemimpin ya, itu kan mana pemimpin yang lebih maslahat, itu kan soal iman juga ya. Nah itu kan fardi dan kolektif menurut saya ini, tapi grup atau secara yang lain-lain itu berbeda, itu kan soal iman juga ya kan. Iman itu ya mana yang lebih banyak ya zikrullahnya itu ya. Ya ini ya, itu kan persoalan iman juga ya kan. Jadi untuk menguatkan itu ya memperbanyak ya zikrullah, itu jelas ya salah satu wasail cara untuk dengan memperbanyak menyebut ya asma Allah itu kan menguatkan mahabbah. Dalilul mahabbah itu kasratu dzikri ya kan. Kita senang kepada mencintai orang tua itu banyak menyebut ya kan, mencintai guru ya, mencintai para sahabat Nabi ya, kasratu dzikri, sering menyebut. Jadi untuk menguatkan iman kita sering-seringlah menyebut Allah Subhanahu wa taala ya, zikrullah. Dengan menyebut itu dengan memohon atau ya mengekspresikan memohon, yaitu berdoa ya. Allah itu ya paling senang ya hambanya itu banyak berdoa ya kan. Bahkan kalau manusia itu jarang meminta, beda dengan kepada sesama manusia. Kalau sering meminta bosan ya kan, minta melulu kan enggak. Kalau Allah itu justru senang, jarang meminta. Kepada Allah itu ya, Allah itu ya ghadiba ya tidak berkenan, gitu kan, tidak berkenan. Harus banyak meminta berarti. Jadi harus meminta ya kan. Bahkan di saat-saat sulit justru ya karena mintanya harus ya selain kenceng dan di dengan sepenuh ya, sepenuh hati, sepenuh waktu kan begitu kan, sepenuh harap. Jadi minta itu yang totally itu sepenuh harap, sepenuh waktu
waktu, ya kan, tuh kan, ya sepenuh, jadi totally begitu kan. Kalau tidak sepenuh itu berarti kan tidak totally. Totally. Nah itulah untuk memperkuat iman, ya. Kalau kita jadi sepenuh waktu menyebutnya, ya kan. Lalu ketika menyebutnya, memintanya sepenuh hati, ya kan. Ketika memintanya sepenuh harap, ya itulah, ya kan. Insya Allah, ya itu, ya harapan kita akan dikabul, ya kan. Iman kita menguatkan, begitu kan. Itu, ya kan. Lalu menghindari hal-hal yang ya bukan melecehkan, apa itu, istihza, ya kan, atau lingkungan yang tidak mentakzimkan, ya, kehormatan agama Allah. Ya, ada, ya, termasuk di tempat itu ada minuman yang haram, ya kan, itu tidak boleh kita itu berada di situ walaupun tidak minum, ya kan. Situ misalnya warung, ya kan, tapi ada jualan minuman yang haram. Nah, tidak harus atau tidak boleh kita itu mendatangi warung itu, apalagi, ya, toh tidak membeli minuman itu, membeli yang lain. Dengan begitu kan mendukung hidupnya warung tersebut, gitu kan. Nah, itu jadi menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah itu menguatkan iman. Jadi kalau mendengarkan, mendatangi hal-hal yang tidak diridhoi Allah, melemahkan iman, termasuk ucapan-ucapan sukhriyah, dagelan. Nah, bahkan ada hadis, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ridho, ya, kepada orang yang terlalu sering bercanda, sampai ketawa, sebab dengan itu akan mematikan hati, ya. Kasratu ad-dhahik tumitul qalba, ya. La tuksir ad-dhahik, jangan terlalu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitu al-qalba, sebab banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Itu, ya kan. Ya, termasuk yang suka cekakakan itu, ya, bahkan ada hadis, ya, yang dibuat-buat justru bikin kecekakakan orang, ya kan. Bahkan Allah tidak akan melihat orang yang suka, ya, bikin cekakakan gitu, ya kan. Nah, supaya orang lain cekakakan begitu. So, dengan cekakakan kan pelan-pelan itu melalaikan hati. Jadi orang yang membuat lingkungan itu jadi pada lalai hatinya karena cekakakan, yaitu, ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya juga jadi itulah. Nah, sekarang kan ada kesenian yang begitu. Itulah kalau kesenian yang memang tidak berdasarkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pertanyaan terakhir terkait bolehkah kita membatalkan qada puasa karena lupa sahur? Ini lagi qada tapi dibatalkan puasanya, boleh enggak? Puasa itu bisa puasa sunat, bisa puasa wajib. Ya kan. Tentu saja puasa wajib itu bagaimanapun juga tidak boleh dibatalkan karena lupa sahur misalnya, tidak boleh dibatalkan. Harusnya tidak boleh. Iya, tidak boleh kan. Sahurnya justru paling tidak sunat kan, bahkan bisa jadi wajib. Sahur wajib bukan bagi orang yang mau puasa wajib, puasa qada misalnya kan. Kalau puasa Ramadan
Makanya tasaharu kan diperintah oleh Rasulullah SAW, kalian sahurlah, fa inna fis suhur barokah. Sebab dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, lupa misalnya ya kan. Aduh, apalagi misalnya yang punya gula darah ya kan. Lemes. Nah, iya. Tapi banyak yang ya kuat saja kan begitu, niatnya memohon kepada Allah, insya Allah Allah kuatkan kan gitu. Betul. Jadi antara membatalkan ya dengan ya kita memaksakan ya menguatkan, insya Allah lebih afdal itu menguatkan ya, supaya ya tilawah aja banyak-banyak kan. Nah, ya, atau silaturahim ke siapa kan begitu kan. Jadi menghibur lah ya, menghibur yang orang yang sedang puasa itu bagus itu kan, dengan hiburan ya, tilawatul Quran atau silaturahim atau apa kan begitu ya. Menurut saya itu tidak ya untuk membatalkan walaupun lupa sahur. Sebanyak yang tanpa sahur justru enak katanya, badannya jadi ringan. Iya kan? Yang penting niatnya kuat. Niat yang penting, niat ya, dan menghindari lingkungan yang menggoda. Nah, itu ya kan. Itu wallah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Untuk itu kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina wa amri auladina wa amri tullabina rasyada. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.